Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hapni, NIM 70123035. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis faktor keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen pada instansi pemerintahan. Langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong instansi pemerintahan untuk mengadopsi sistem informasi manajemen dalam mendukung tata kelola dan pelayanan publik. SIM memungkinkan pengelolaan data yang lebih efektif, cepat, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan efisien dan efektivitas kerja. Namun, implementasi SIM tidak selalu berjalan mulus. Banyak instansi menghadapi tantangan seperti resistensi pegawai, kurangnya pelatihan, infrastruktur yang belum memadai, dan tidak sesuainya sistem dengan kebutuhan pengguna. Pada materi yang kedua ini, yang membahas tentang batasan tujuan dan manfaat penelitian. Batasan penelitian terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, penelitian hanya difokuskan pada instansi pemerintahan. Yang kedua, SIM yang diteliti adalah sistem yang sudah diimplementasikan minimal 1 tahun. Yang ketiga, fokus pada faktor keberhasilan internal. Sedangkan tujuan penelitiannya, kami mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIM dan memberikan gambaran faktor internal apa yang paling dominan dalam mendukung keberhasilan. Dan yang terakhir, manfaat penelitian terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, memberikan rekomendasi bagi instansi pemerintah dalam merancang strategi implementasi SIM yang lebih efektif. Yang kedua, menjadi referensi akademik bagi penelitian sejenis di masa depan. Yang ketiga, memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan berbasis data dalam transformasi digital sektor publik. Pada materi yang ketiga, di sini kami membahas teknik pengumpulan data, yang di dalamnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama, wawancara terstruktur. Dilakukan kepada pejabat struktural, admin SIM, dan staf pengguna untuk mengali pengalaman langsung terkait implementasi SIM. Yang kedua, kuesioner dibagikan kepada pengguna sistem untuk mengukur persepsi mereka terhadap kemudahan pengguna, dukungan organisasi, pelatihan, dan lain-lain. Yang ketiga, studi dokumentasi. Melihat dokumen-dokumen implementasi sistem seperti SOP, pelatihan manual sistem, pelaporan evaluasi proyek, dan sebagainya. Materi selanjutnya, pemodelan sistem menggunakan UML. Di sini untuk menggambarkan alur sistem, kita menggunakan Unified Modeling Language. Beberapa jenis diagram yang digunakan diantaranya yaitu use case diagram, menggambarkan hubungan antara aktor, misalnya pegawai, admin SIM, dan kepala dinas, dan fungsi utama dalam SIM, contoh use case, login ke sistem, menginput data laporan, mencetak laporan, dan mengelola pengguna. Yang kedua, activity diagram. Di sini menunjukkan alur aktivitas dalam penggunaan sistem dari awal hingga akhir. Misalnya, start, login, pilih menu, input data, simpan, keluar, dan selesai. Yang ketiga, sequence diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dalam waktu tertentu. Misalnya, user ke sistem melakukan username dan password, sistem ke database, validasi data, database ke sistem, kirim status login, sistem ke user, tampilkan dashboard. Materi selanjutnya yaitu mengenai model pengembangan sistem prototype. Alasan saya memilih model ini karena model ini menurut saya sangat cocok digunakan dalam pengembangan sistem informasi manajemen di instansi pemerintahan. Karena yang pertama, kebutuhan pengguna seringkali belum jelas di awal. Dengan menggunakan metode prototype,
Pengguna dapat melihat bentuk awal sistem dan memberikan feedback sejak awal. Yang kedua, mudah melakukan perubahan. Sistem bisa dikembangkan secara iteratif dan diperbaiki sebelum menjadi sistem final. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan pengguna. Keterlibatan pengguna sejak awal akan meningkatkan tingkat penerimaan terhadap sistem saat implementasi. Yang keempat, menghemat biaya dan waktu jika dibandingkan dengan model waterfall yang kaku. Dan tahapan model prototipe ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, identifikasi kebutuhan awal, desain cepat, pembuatan prototipe, evaluasi pengguna, revisi dan pengembangan ulang, yang terakhir sistem final. Baiklah, jadi yang dapat saya simpulkan dari pembahasan saya ini, implementasi sistem informasi manajemen pada instansi pemerintahan merupakan upaya penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Namun, keberhasilan implementasi SIM tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada faktor-faktor internal seperti kesiapan sumber daya manusia, pelatihan, dukungan manajemen, serta keterlibatan pengguna. Dengan demikian, untuk mencapai suatu keberhasilan implementasi SIM atau Sistem Informasi Manajemen, instansi pemerintahan perlu mengedepankan aspek manusia dan proses, bukan hanya teknologi, agar transformasi digital sektor publik dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.